Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Adil Handayani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Di sini saya ditemani dengan Ibu Siti Saadah dari SMPN Sput Cibinong. Beliau mengajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praobservasi dalam sebelum melakukan pembelajaran. Bagaimana kabarnya Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik sekali Pak. Ya, terima kasih Bu. Ibu bagaimana, sudah siap untuk melakukan praobservasinya? Siap. Ya, terima kasih Bu. Ibu nanti dalam pembelajaran bahasa Indonesia mungkin silakan Ibu, tujuan pembelajarannya apa? Saya di sini mengajar kelas 7 Ya. yaitu pada bab 3 berkaitan dengan teks prosedur. Tujuan pembelajarannya ada 2 Pak. Ya Pak. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis serta memaknai informasi yang terdapat pada teks prosedur. Ya. Dan yang kedua, peserta didik dapat menulis teks prosedur sesuai dengan jenisnya. Ada teks prosedur sederhana, kontekstual, dan protokol. Iya, Ibu. Di sini jadi Ibu akan melakukan pembelajaran teks prosedural ya, teks sederhana. Ya, tujuannya ada 2 ya, Bu. Ya. Kemudian selanjut pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai apa itu, Bu? Silakan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan literasi dasar, menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan cara menganalisis dengan menilai informasi. Iya, Bu. Selanjutnya, Bu, strategi yang ingin dipersiapkan itu apa, Bu? Nah, di sini saya mengambil strategi pembelajarannya itu tatap muka. Dalam menyimak, saya memperkenalkan teks prosedur melalui demonstrasi langsung di depan kelas. Misalnya cara membuat minuman. Saya menjelaskan langkah-langkah dengan urut sambil menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan. Iya, baik, Bu. Kira-kira apa media apa yang Ibu nanti pergunakan di kelas? Yaitu alat dan bahannya lembar kerja atau peraga pendukung. Ya. Nah, bisa membawa laptop, LCD, proyektor, HP, atau PowerPoint. Ya. Rencananya Ibu mengajar hari apa dan jam berapa? Pada hari Senin jam pertama. Ya, terima kasih. Dan untuk di penghujung pertanyaan mungkin apa yang Ibu rasakan atau manfaat yang Ibu rasakan sebelum belajar melakukan praobservasi ini? Jadi manfaatnya lebih banyak persiapan supaya siswa ikut aktif dalam melaksanakan pembelajaran dan menyampaikan atau menggunakan media yang aktif bagi peserta didik. Iya, terima kasih Bu. Mungkin untuk praobservasi ini cukup sekian ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya dalam memenuhi tugas pendidikan guru penggerak sekarang ya. Mungkin sekian ya Bu untuk pertemuan hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rencananya Ibu mengajar hari apa dan jam berapa? Pada hari Senin jam pertama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana kabar
ditemani dengan di sebelah kiri saya Bapak pengajar praktik Bapak Gandhi Wibowo, dan di sebelah kanan saya rekan sejawat saya yaitu Ibu Siti Saada. Beliau mengajar bahasa Indonesia ya Bu, di kelas 7 ya Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak, baik. Ya. Mudah-mudahan kita ya selalu diberikan kesehatan. Izinkan saya Bapak untuk melakukan pasca observasi dalam pembelajaran tadi di kelas. Bagaimana Ibu siap? Ya, Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, tujuan melakukan pasca observasi ini yaitu Bu untuk merefleksikan pembelajaran di kelas tadi Ibu ya. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Menurut Ibu tadi selama pembelajaran di kelas itu bagaimana perasaan yang Ibu rasakan setelah saya mengobservasi Ibu? Dalam pembelajaran yang saya lakukan barusan berkaitan dengan teks prosedur, yaitu siswa menjadi interaktif, menyenangkan dan mampu menjangkau berbagai kebutuhan seperti siswa bisa aktif dalam proses pembelajaran. Oh, iya. Menurut Ibu tadi sudah bagus ya, udah merasa senang ya. Kemudian bagaimana Ibu menilai pembelajaran tadi di kelas? Menurut Ibu itu seperti apa? Di situ ada siswa yang mengalami kesulitan seperti kaidah kebahasaan, kata kerja seperti konjungsi, dan waktu pembelajaran terasa kurang untuk menyelesaikan semua aktivitas, terutama untuk praktik dalam prestasi hasil kerja. Iya. Seperti itu ya Bu. Kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi alasan menilai seperti itu menurut Ibu? Karena medianya tidak ada seperti kayak harus menyiapkan seperti itu, jadi siswa kurang Iya. kurang aktif. Ya, jadi masih terbatas dalam penyediaan sekolah itu info. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Ibu? Ya, terima kasih Bu. Menurut saya selama tadi pengamatan pembelajaran Ibu, Ibu sudah pertama tujuan pembelajarannya Ibu sudah jelas ya dengan beruntun ya. Kemudian anak merasa antusias ya. Kemudian keyakinan kelas sudah nampak, sudah ada ya. Kemudian strategi ya pembelajarannya Ibu menggunakan diferensiasi ya pendekatannya ya. Kemudian pembelajarannya sudah aktif, kondusif, serta Ibu sudah merefleksikan pembelajaran anak di akhir pembelajaran. Kemudian media sebagian saya sudah lihat sudah nampak ya, tapi belum lengkap ya Bu itu. Kemudian anak menurut saya itu sudah terlihat aktif ya, antusias, kondusif, itu sudah bagus.
Kemudian secara keseluruhan pembelajaran ibu menurut pendapat saya itu sudah baik ya. Tetapi di sini ada beberapa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran ibu, yang terutama mungkin inovasi ya, pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Jadi anak lebih menikmati pembelajaran sajian-sajian apa nah sumber yang disiapkan oleh ibu, mungkin kayak itu ya, menayangkan video itu ya, ya. Mungkin itu yang menurut saya hasil observasi pengamatan ya, tadi di kelas ya Bu. Mungkin menurut ibu hasil pengamatan ibu dari yang saya sampaikan barusan, menurut ibu seperti apa? Apakah silakan. Hasil pengamatan Bapak Iya, barusan iya. sangat baik Pak, bagus untuk dapat meningkatkan kualitas dalam penilaian Bapak, seperti itu. Ya, jadi sudah sesuai ya Bu. Sesuai. Iya. Terima kasih Ibu. Kalau maaf kalau terlalu gitu ya. Kemudian kira-kira nih Bu, kendala apa yang Ibu hadapi dalam pembelajaran tadi di kelas? Silakan untuk diceritakan menurut Ibu. Jadi masih ada siswa yang kurang aktif. Nah, di sini saya melakukan tindak lanjut supaya peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya secara bertahap, baik secara akademik maupun praktik, serta lebih percaya diri dalam memahami atau dalam membuat teks prosedur. Iya, terima kasih Bu, bagus sekali. Mungkin kira-kira nih untuk kendala tersebut rencananya kapan nih Bu untuk mengatasi kendala tersebut? Minggu depan Pak. Minggu depan ya. Kemudian di sana mungkin yang dilibatkannya mungkin siapa saja untuk memperbaiki kendala tersebut, atau mau silakan. Jadi berkolaborasi bersama rekan sejawat dulu, langsung dipraktek. Oh iya. Kalau ya, terima kasih ya. Kemudian bagaimana Ibu setelah saya observasi tadi ya, sekarang pasca observasi, menurut Ibu manfaatnya menurut Ibu itu bagaimana? Manfaat dalam pembelajaran tersebut, siswa dapat bisa membuat sesuatu atau berkaitan dengan teks prosedur. Jadi siswa memudah untuk membuat sesuatu, langkah-langkahnya atau persiapannya jadi sesuai dengan urutan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran tercapai. Iya. Jadi manfaatnya seperti itu ya. Mungkin untuk terakhir ya, mungkin cukup sekian Bu untuk pasca observasinya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya dan berkenan diobservasi oleh saya. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ilmu dalam mencapai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih Ibu. Baik, saya kasih kesimpulan dulu ya. Saya dari praktek yang saya observasi adalah coach ini Pak Adil ini dari 3 prinsip tadi sini menjadi fokus observer. Pertama itu pemikiran, dua proses kreatif, yang ketiga pemberdayaan. Saya akan membacakan apa yang sudah Pak Adil lakukan bersama Ibu Siti Sadah terkait rumpis penilaian saya di praktik coaching bahasa observasi. Yang pertama tadi Pak Adil sudah menyampaikan tujuan
kesimpulan, kemudian penetapan kemudian meminta Bu Siti untuk merefleksikan hasil pembelajaran di kelas. Indikator yang kedua ya tidak muncul, kemudian mendengarkan aktif, memang tidak boleh menggurui di paradigma coaching, tidak boleh menggurui ya. Jadi, fokusnya adalah memberdayakan, mengembangkan potensi dari rekan. Makanya solusi memang muncul dari kesadaran rekan kita, karena yang mempunyai pengalaman itu adalah rekan. Yang keempat tadi sudah muncul juga, sehingga mampu menstimulus rekan sejawat untuk memberdayakan dirinya. Terkait apa? Terkait masalah yang ada dalam pembelajaran, kemudian langkah yang akan dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Kemudian GB juga tadi sudah bisa menarik kesimpulan dari diskusi yang dilakukan, kemudian mengenai perencanaan rekan sejawat ya, serta pihak yang dilibatkan ya, yang bagus sekali.